Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Morning. Dari mancanegara pemirsa, militer Israel kembali melancarkan serangan udara mereka ke wilayah Jabaliyah di Gaza, Palestina. Serangan udara yang menargetkan kamp pengungsian itu menewaskan belasan korban jiwa dan melukai puluhan orang lainnya. Sedikitnya 13 warga sipil Palestina tewas pada Rabu waktu setempat usai militer Israel melancarkan serangan mereka ke wilayah Gaza. Serangan mematikan itu menargetkan sebuah gedung yang dijadikan lokasi pengungsian di Gaza. Selain menewaskan belasan korban jiwa, serangan Israel ini melukai puluhan orang lainnya. Tim penyelamat hingga kini masih mencari korban lainnya yang tertimbun reruntuhan bangunan. Korban tewas akibat serangan ini diduga masih akan terus bertambah seiring proses evakuasi yang terus dilakukan tim penyelamat. احنا نازحين من المعسكر، احنا هين في امان في منطقة النصر، جينا هين نايمين في امان الله عادي، الا ما بالساعة 2 بالليل بتصير دبة وحجار بنزل فوقينا، صرنا نتشاهد. قعدنا نشيل عنا الردم، قمت انا قام اخوي بقى هين، هاي الدم تبعه بقى مطمون عليه رمل مش مبين، بقى يزعق، بقى يصرخ، قلبي قطع علي، انا صرت اعيط، فقعدت من العياط وانا بفحر عليه. وين لما اجى الدفاع المدني بعد نص ساعه من الضرب، لما اجى قعدنا نفحر على اخوي من هنا لما طلعناه بعد ساعتين. Serangan Israel ke Palestina yang dilancarkan sejak 7 Oktober 2023 lalu telah menewaskan lebih dari 42.000 korban jiwa. Selain itu, lebih dari 100.000 warga sipil terluka akibat serangan mematikan yang dilancarkan pemerintah Israel. Sementara itu, Israel mengklaim hingga kini masih ada 250 warga Israel yang disandra oleh militan Hamas. Dari Gaza, Palestina, NTV melaporkan. Selain ke wilayah Gaza, Palestina, militer Israel juga gencar melancarkan serangan udara mereka ke kota Nabatih, Lebanon. Serangan mematikan itu menargetkan kantor pusat pemerintahan di wilayah Nabatih. Akibat insiden itu, 6 orang tewas, termasuk wali kota Nabatih. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara mereka ke wilayah Nabatiyah, Lebanon pada Rabu waktu setempat. Serangan mematikan itu menargetkan kantor pusat pemerintahan di wilayah Nabatiyah. Selain menghancurkan sejumlah bangunan dan kendaraan, serangan itu juga menewaskan sedikitnya 6 orang. 1 orang diantaranya merupakan wali kota Nabatiyah. Petugas penyelamat hingga kini masih mencari sejumlah korban lainnya yang dinyatakan hilang. Diduga korban hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Proses evakuasi dilakukan dengan dibantu sejumlah alat berat. Serangan udara yang dilancarkan Israel ini menargetkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, mengutuk keras serangan yang terjadi di Nabatiyah. Serangan udara yang dilancarkan Israel sengaja dilakukan seiring digelarnya pertemuan pemimpin Dewan Kota untuk membahas layanan kota dan situasi bantuan. Serangan dengan target gedung pemerintahan Lebanon ini merupakan kali pertama yang dilakukan Israel sejak invasi mereka 2 pekan lalu. Israel mengklaim sebelumnya mereka telah meminta warga sipil Nabatiyah untuk mengungsi dan meninggalkan kawasan Nabatiyah. Dari Nabatiyah, Lebanon, NTV melaporkan. Militer Israel menunjukkan apa yang disebut sebagai markas bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan. Israel menuding Hizbullah memiliki jaringan terowongan yang luas di Lebanon Selatan yang diperkirakan Israel membentang hingga ratusan kilometer. We're now in the bunker that we found underneath a Lebanese house in a Shia village only a couple of kilometers from our border. This bunker was ready for Radwan forces, for a battalion of Radwan forces to enter into this bunker and do a raid into Israel and do a larger scale of massacre than the 7th of October. They were planned with the motorcycles here to go to Kiryat Shmona, to Iftach, to villages and positions inside Israel and conduct a massacre.
Militer Israel masih melanjutkan ekspedisi pada penemuan terowongan bawah tanah sepanjang 800 meter yang disebut sebagai kompleks bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim lokasi tersebut digunakan sebagai markas komando pasukan Raduan Hizbullah. Dalam temuannya, militer Israel menemukan sebuah ruangan dengan beberapa ranjang dan sejumlah senjata di dalamnya. Senjata dan amunisi hingga bom juga tersimpan dalam lorong bawah tanah tersebut. Selain senjata, terdapat sejumlah motor yang diduga milik militan Hizbullah. Ada pula lemari pendingin dan juga stok makanan yang diduga dimiliki militan Hizbullah. Juru bicara militer Israel, Laksamana Daniel Hagari, menjelaskan kompleks itu diduga menjadi tempat pembantaian skala besar pada 7 Oktober oleh Hizbullah. All our enemies should know, whether they are close or far away in Iran, they should know that we are determined. We are determined to supply security and safety to our citizens. Israel menuding Hizbullah memiliki jaringan terowongan yang luas di Lebanon Selatan yang diperkirakan Israel membentang hingga ratusan kilometer.